Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Karisna Putri dari kelas 5A dengan NIM E1A020017. Saya dari program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Dan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kurikulum dan pembelajaran oleh Ibu Anindita Sulia Hangesti Mandrakusuma. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas tentang capaian pembelajaran dari kurikulum Merdeka. Menurut keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset dan Teknologi nomor 033-H-KR-2022 tentang perubahan atas keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 008-H-KR-2022 tentang penyampaian pembelajaran dan pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum Merdeka. Capaian pembelajaran untuk SD, MI, program paket A, SMP, MTS, program paket B, dan SMA, MA, program paket C pada kurikulum Merdeka. Untuk jenjang yang pertama yaitu SDMI. Jadi untuk di SDMI itu mata pelajaran IPA itu namanya itu adalah IPAS, yaitu ilmu pengetahuan alam dan sosial, di mana capaian pembelajarannya itu terdiri dari rasional mata pembelajaran IPAS, tujuan mata pembelajaran IPAS, dan karakteristik mata pembelajaran IPAS. Untuk rasional mata pelajaran IPAS, ilmu pengetahuan alam sosial atau IPAS ini adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang makhluk hidup dan benda mati di alam semesta serta interaksinya, dan mengkaji kehidupan manusia sebagai individu sekaligus sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan lingkungannya. IPAS membantu peserta didik menumbuhkan keingintahuannya terhadap fenomena yang terjadi di sekitarnya. Keingintahuan ini yang dapat memicu peserta didik untuk memahami bagaimana alam semesta itu bekerja dan berinteraksi dengan kehidupan manusia di muka bumi. Selanjutnya, untuk tujuan mata pelajaran IPA sendiri ini, yang pertama mengembangkan ketertarikan serta rasa ingin tahu sehingga peserta didik itu terpicu untuk mengkaji fenomena yang ada di sekitar manusia, memahami alam semesta dan kaitannya tentang kehidupan manusia. Yang kedua, berperan aktif dalam memelihara, menjaga, melestarikan lingkungan alam, mengelola sumber daya alam dan lingkungannya dengan bijak. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan inquiry untuk mengidentifikasi, merumuskan hingga menyelesaikan masalah melalui aksi nyata. Yang keempat, mengerti siapa dirinya, memahami bagaimana lingkungan sosial dia berada, memaknai bagaimanakah kehidupan manusia dan bermasyarakat itu berubah dari waktu ke waktu. Yang kelima, memahami persyaratan yang diperlukan peserta didik untuk menjadi anggota suatu kelompok masyarakat dan bangsa serta memahami arti menjadi anggota masyarakat bangsa dan dunia, sehingga dapat berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan dirinya dan lingkungan di sekitarnya. Dan yang keenam, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep di dalam IPAS serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk karakteristik mata pelajaran IPAS, seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan juga senantiasa mengalami perkembangan. Apa yang kita ketahui sebagai sebuah kebenaran ilmiah di masa lampau boleh jadi mengalami pergeseran di masa kini maupun masa depan. Itu sebabnya ilmu pengetahuan bersifat dinamis dan merupakan sebuah upaya terus-menerus yang dilakukan oleh manusia untuk mengungkap kebenaran dan memanfaatkannya di dalam kehidupan, menurut Samuel tahun 2014. Ya, baik, yang selanjutnya itu ada fase A, yaitu umumnya untuk kelas 1 dan 2 SDMI program paket A. Di fase ini, umumnya peserta didik itu bisa mengoptimalkan kemampuan inderanya untuk mengamati, bertanya, mencoba, dan menceritakan pengalaman belajar yang telah diperolehnya terkait peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitarnya, baik secara verbal maupun non-verbal, dengan menggunakan berbagai media seperti gambar, simbol, atau karya. Untuk fase B, yaitu umumnya untuk kelas 3 dan 4 SDMI program paket A, pada fase ini peserta didik itu mengidentifikasi keterkaitan antara pengetahuan-pengetahuan yang baru saja diperoleh serta mencari tahu bagaimana konsep-konsep ilmu pengetahuan alam dan sosial berkaitan dengan satu sama lain yang ada di lingkungan sekitar dalam kehidupan sehari-hari.
Yang selanjutnya untuk fase C, itu umumnya untuk kelas 5 dan 6 SDMI program paket A. Fase C ini, peserta didik diperkenalkan dengan sistem perangkat unsur yang saling terhubung satu sama lain dan berjalan dengan aturan-aturan tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu, khususnya yang berkaitan dengan bagaimana alam dan kehidupan sosial saling berkaitan dalam konteks kebinekaan. Yang selanjutnya yaitu fase D, yaitu umumnya untuk kelas 7 sampai dengan 9 SMP MTS program paket B, berbekal capaian pembelajaran yang telah diperoleh di fase sebelumnya. Peserta didik mendeskripsikan bagaimana hukum-hukum alam terjadi pada skala mikro hingga skala makro dan membentuk sistem yang saling bergantung satu sama lain. Pada fase ini, peserta didik mengimplementasikan pemahaman terhadap konsep-konsep yang telah dipelajari untuk membuat keputusan serta menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk fase E, itu umumnya untuk kelas 10 SMA, program paket C. Pada akhir fase E, peserta didik itu memiliki kemampuan untuk responsif terhadap isu-isu global dan berperan aktif dalam memberikan penyelesaian masalah. Kemampuan tersebut antara lain mengamati, mempertanyakan dan memprediksi, merencanakan dan melakukan penelitian, memproses dan menganalisis data dan informasi, kemudian mengevaluasi dan merefleksi, serta mengkomunikasikan dalam bentuk proyek sederhana atau simulasi visual menggunakan aplikasi teknologi yang tersedia terkait dengan energi alternatif, pemanasan global, pencemaran lingkungan, nanoteknologi, bioteknologi, kimia dalam kehidupan sehari-hari, pemanfaatan limbah dalam bahan alam, pandemi akibat infeksi virus. Semua upaya tersebut diarahkan pada pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Oke, sekian dari video tentang capaian pembelajaran kali ini. See you on next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.